Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, dimanapun Anda berada, bersama lagi dengan saya, Permata Tunjung Sari, The John Maxwell King Certified Coach, Trainer and Speaker, dan The Habitude Trained Facilitator. Kita masih di Inspirator for Women, tempat di mana positive insight dan positive value disajikan dalam bincang-bincang selama 1 jam ke depan bersama dengan narasumber yang tentu kehadirannya akan sangat menginspirasi bagi kita semua. Saya teringat pada sebuah buku yang ditulis oleh Michelle Obama, judulnya adalah Becoming. Ada satu kalimat yang saya yakin kalimat ini akan menggugah kita semua sebagai seorang perempuan. Kalimatnya kira-kira begini. Becoming isn't about arriving somewhere or achieving a certain aim. It's a forward motion, a means of evolving, a way to reach continuously toward a better self. Sahabat Eljon, perjalanan hidup kita tidak selamanya mengalami yang namanya kata keindahan. Tidak jarang kita menemukan kerumitan hidup yang tidak sederhana untuk dijalani. Namun, benarkah silang sengkarutnya hidup ini benar-benar harus menutup mata batin kita, sehingga kita tidak bisa melihat adanya keindahan di balik sengkarutnya masa yang kita hadapi? Bukankah sejatinya hidup manusia adalah sebuah perjalanan untuk mencari keindahan di dalam batin kita? Sehingga kita mampu menatap alam semesta ini dengan keindahan seturut dengan putaran roda kehidupan kita. Dalam episode kali ini saya mengangkat sebuah tema, yaitu You Are Beautiful in Your Own Way. Dalam episode kali ini juga saya sudah menghadirkan 2 perempuan cantik yang hidupnya dikelilingi oleh kecantikan juga dan keharuman yang semerbak. Beliau adalah Ibu Lucia Raras Purwaningrum, Ketua Umum Ikatan Perangkai Bunga Indonesia, dan beliau juga adalah seorang desainer. Dan beliau yang satu lagi ini adalah sosok yang tentu sudah tidak asing lagi bagi sahabat Eljon, karena beliau sudah pernah hadir bersama dengan kita semua. Beliau adalah Ibu Penny Sulandari, Manajer Undergraduate Event Program Prasetya Mulia dan Divisi Humas Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Halo Mbak Raras, halo Mbak Penny, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak? Baik. Baik, sehat-sehat. Mbak Raras sehat, keluarga sehat Mbak? Sehat, puji Tuhan, semoga Mbak juga demikian. Juga sahabat semua dimanapun mereka berada, semua sehat. Oke, Mbak Penny sehat kan Mbak? Alhamdulillah sehat, apa kabar juga? Baik. Senang deh ketemu lagi. Iya, kita ketemu lagi ya. Dan sahabat Eljon juga pasti akan senang sekali dengan kehadiran Mbak Penny lagi. Halo sahabat Eljon. Oke, saya mau ke Mbak Raras dulu dong. Mbak Raras, ya. Ini kalau sosok Lucia Raras gitu ya, saya lihat di Instagramnya Mbak Raras. Mbak Raras tuh punya 2 kalimat kuat loh ya, yang mengiringi perjalanan hidup Mbak, yaitu mind and heart connect by love, dan art and design connect by nature. Ini 2 kalimat yang menurut saya kunci kekuatan seorang Lucia Raras. Mbak, tolong jelaskan dong apa sih makna yang tersurat dan tersirat juga di balik 2 kalimat yang punya power yang sangat kuat itu, Mbak. Silakan Mbak Raras. Oke. Terima kasih banyak Mbak. Jadi bagi saya Mind and Heart Connect by Love itu sederhana sekali, karena bagi saya pikiran itu logis sesuai dengan fakta. Sedangkan hati itu adalah soal rasa. Nah, yang mendasari semua itu menurut saya adalah kasih. Seperti itu. Dan kasih inilah yang menggerakkan hidup saya, yang mendasari semua yang saya lakukan. Seperti itu. Dan bagi saya, kasih itu adalah refleksi dari cinta Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Tuhan begitu mencintai saya lebih dulu sebelum saya mengekspresikan cinta saya kepada Tuhan, yang akhirnya ini sebuah refleksi cinta saya kepada sesama. Dan kemudian bagi saya cinta atau kasih ini, refleksi saya ini adalah sebuah kata kerja. Jadi how to do, apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya
Itu yang mengguidance saya terus untuk melakukan sesuatu agar bisa memberi dampak bagi hidup dan kehidupan itu sendiri. Lalu kemudian Art and Design Connect by Nature, tentu saja ini memiliki koneksi dengan kalimat yang pertama tadi. Ini sangat erat sekali pada kata-kata atau dasar yang tadi saya bilang, cinta atau kasih yang saya terima dari Tuhan tadi, yang saya bilang ini sebuah kata kerja bagi saya, bagaimana saya memberi dampak pada sesama dan kehidupan. Nah, kehidupan ini bagi saya adalah semesta, nature, alam, seperti itu. Ini menjadi dasar. Seni dan desain pun ini berasal dari sana, berawal dari penciptaan pemahaman saya tentang kasih yang Tuhan berikan melalui semesta yang di mana kita tinggal, di mana kita berada sekarang ini. Seperti itu. Jadi imajinasi dan kreativitas saya, semua yang saya lakukan ini terinspirasi atas keindahan alam semesta, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini. Wow, Mbak Raras, saya kok jadi merinding ya dengar penjelasan Mbak Raras. Ini luar biasa sekali. Pikiran adalah logis, hati itu adalah soal rasa, dan itu kalau saya boleh membahasakan ulang dibungkus dengan yang namanya kasih. Ya. Karena kasih menggerakkan hidup kita. Kemudian kasih itu adalah refleksi cintanya Tuhan kepada kita, dan Mbak Raras tadi sudah menyadari bahwa Mbak Raras dicintai dulu sama Tuhan gitu kan, sebelum Mbak Raras mengembalikan cintanya Tuhan itu kepada Tuhan lagi, tapi Mbak Raras sudah merasakannya dulu, dan semuanya itu diekspresikan dalam setiap gerak langkah Mbak Raras ya, sehingga Mbak Raras tadi juga mengatakan bahwa cinta, kata love sendiri, kata kasih, kata cinta, kata love, apapun kita mau menerjemahkannya, itu adalah dimaknai sebagai kata kerja. Artinya ada satu upaya yang harus kita lakukan, how to do, dan itu yang kemudian Mbak Raras ekspresikan dalam setiap gerak langkah Mbak Raras. Dan Mbak Raras tadi menyatakan bahwa semua yang ada di sekeliling Mbak Raras itu adalah wujud dari keindahan, dan Mbak Raras bisa mengekspresikan semuanya itu dalam kehidupan yang Mbak Raras miliki. Iya. I'm amazed ya, saya benar-benar terpukau dengan apa yang Mbak Raras sampaikan. Yuk sekarang kita ke Mbak Penny. Mbak, ini kita ketemu lagi nih ya. Banyak orang berpikir ya, kan tadi sudah disebutkan di awal, baik Mbak Raras maupun Mbak Penny, ini kan sama-sama di dalam ruang lingkup Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Dan Mbak Penny dulu ketika kita bicara tentang episode Put Your Dream to the Test, Mbak Penny sempat menyebutkan bahwa Mbak Penny ini salah satu kehidupan Mbak Penny dijalankan juga dengan berkaitan dengan bunga. Nah, Mbak Penny, banyak orang berpikir bahwa bunga itu hanya merupakan kebendaan yang sifatnya mewakili keindahan. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh, sebenarnya saya belajar dari orang Jepang. Orang Jepang mengatakan bahwa bunga itu adalah materi yang berharga karena mereka meyakini melalui bunga Tuhan itu bicara. Pandangan Mbak Penny bagaimana Mbak tentang hal ini? Silakan Mbak Penny. Oke, terima kasih Ibu Permata dan juga sahabat Eljon, ketemu lagi. Saya menyambung dari tadi jawabannya Mbak Raras ya. Kebetulan memang kami berdua dipertemukan oleh Tuhan di organisasi ini nih, Ikatan Perangkai Bunga Indonesia gitu ya. Kebetulan dipercaya Mbak Raras sebagai ketua dan saya di divisi humasnya. Nah, kami berdua juga kebetulan pernah belajar bersama mengenai rangkaian bunga Jepang, Ikebana. Nah, tapi kalau Mbak Raras terus belajarnya, saya sayangnya dengan kesibukan harus berhenti. Tapi meskipun di waktu yang singkat berkenalan dengan Ikebana dan beberapa prinsip yang diajarkan gitu ya di Ikebana, khususnya Ikebana Ikenobo, saya sangat merasakan bahwa memang Tuhan itu berbicara melalui semua ciptaannya, nggak melalui hanya bunga sebenarnya gitu ya, tapi ada beberapa filosofi dari Ikebana Ikenobo yang akhirnya saya dapatkan gitu. Yang pertama yang saya rasakan dari rangkaian khususnya Ikebana itu adalah less is more. Justru kita karena sangat berbeda dengan rangkaian Eropa. Nanti Mbak Raras juga nggak apa-apa kan ya menambah-nambah ya Mbak Budian ya.
Saya tuh suka ini Bu, antara Bu Dian sama Bu Permata. Jadi less is more. Kalau misalnya rangkaian Eropa itu the more the merrier. Semakin banyak tuh semakin bagus gitu. Jadi kita terbiasa dengan kok bunganya sedikit sih gitu, banyakin dong gitu kan, saya udah bayar harganya segini gitu kan gitu. Nah tapi di Jepang justru enggak. Di Jepang itu hanya dari sekian banyak bunga atau daun atau tangkai, kita justru mencari satu persatu, memilah-milah mana yang paling baik yang untuk dirangkai. Nah, itu yang akhirnya mengajarkan kita tuh nggak hambur gitu, nggak membuang-buang dan semuanya kita masukin ke dalam pikiran kita, ke dalam badan kita gitu, tapi justru kita memilah-milah sehingga akhirnya kita merasa cukup. Meskipun sangat sedikit, itu bisa loh kalau di rangkaian Jepang itu bunganya hanya satu, tangkainya hanya 2, daunnya hanya 1. Tapi lalu dari yang sedikit itu kita merasa kecukupan. Kita akhirnya penuh syukur dengan apa yang kita sekarang miliki gitu. Nah, jadi itu menurut saya Tuhan berbicara melalui bunga. Saya juga jadi ingat nih pertemanan saya dengan Bu Raras ya. Itu waktu dulu awal ketika saya mengenal bunga dan aktif di organisasi, saya sering membantu Mbak Raras Mbak Raras dekorasi gereja ya, merangkai gereja di beberapa ritual atau di beberapa misa gitu. Nah dari situ, dan saya juga di IPBI juga ada beberapa workshop yang kaitannya adalah dengan bunga liturgi gitu. Nah dari situ saya tambah menyadari gitu bahwa memang disitulah ada Tuhan, dan disitulah Tuhan berbicara melalui bunga. Tidak hanya di agama tertentu, kita juga tahu bahwa Indonesia itu, atau tadi Jepang ya gitu, saya bercermin dari Indonesia sendiri, ada janur. Janur itu kata filosofi Jawa jatineng nur gitu ya. Sejatinya adalah kita telaten untuk mencari cahaya Tuhan. Telaten dalam melipat janur gitu ya. Begitu juga mungkin membatik gitu, dan berbagai macam budaya di Indonesia. Kehidupan kita itu dari mulai kita di rahim ibu kita itu sudah ada bunga dengan ada 4 bulanan, 7 bulanan dan seterusnya. Lahir nanti juga ada bunga lagi. Ulang tahun ada bunga, pernikahan ada bunga, dan bahkan di kematian itu juga ada bunga. Sehingga kurang apa Tuhan memang berbicara melalui semua kehidupan kita, alam semesta, termasuk juga bunga. Begitu sih Bu Permata. Oke, Mbak Penny, terima kasih untuk penjelasan yang luar biasa. Ya, sahabat Eljon, kita masih akan lanjut lagi perbincangan yang menarik dengan Ibu Lucia Raras dengan Ibu Penny Sulandari. So, stay tuned on Inspirator for Women. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.